Jadi sesuatu yang bersifat mubah, kalau kita niatkan untuk ibadah, maka ini akan jadi pahala. Ya kan, tadi masalah niat tuh ternyata Masya Allah dahsyat. Masya Allah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Zainers? Apa kabar penuntut ilmu? Apa kabar brother muslim? Balik lagi di acara Zayan Talk, Learn, Talk, and Share. Masya Allah. Bro, apa kabar? Alhamdulillah Bro baik Edi nih, emang selalu menemani saya di mana-mana nih. Kita lanjut bahasan kemarin. nih, yang kemarin masih belum selesai Betul. nih. Niatnya aja belum selesai nih. Niatnya belum selesai. Iya. Bahasannya berarti panjang lagi nih. Panjang banget ini. Lanjutannya kita bahas apa nih emang? Masih di niat nih, masih sedikit lagi nih niat. Apa selanjutnya kita bahas apa nih, tentang apa? Nggak tahu kan? Yang keduanya. Belum kan, nggak tahu Belum kan? tahu nih. Ya udah. Langsung aja tanya Ustaz. sama guru kita. Langsung nih. Langsung tanya Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar, Tat? Lu kagak baca dulu ya? Iya, makanya nih bingung kita berdua nih mau jelas apa nih. Apa yang mau dibahas nih, Ustaz? Kalau ngidul berdua. Soalnya panjang banget nih, Ustaz nih. Makanya lu sekalian di sini sekalian ngaji. Iya, baru beneran. Bener dah ya. Masih belajar. Taib, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Aman semuanya ya? Aman, insyaallah. Mudah-mudahan saya semua juga aman. Semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan mudah-mudahan terus keep istiqomah dalam menuntut ilmu. Kita masih bahas buku amalan seorang muslim. Amalan harian seorang muslim ngapain aja sih? Tujuan buku ini kita bahas adalah supaya kita dalam beramal sehari-hari jelas ngapain aja. Ya, dan jangan sampai kita mengaturkan amal tapi tidak bermanfaat. Makanya kita ya amalnya harus ikhlas dan bermanfaat. Tapi masih di bab 1, yaitu tentang masalah niat. Iya. Nah, termasuk bro, ada hadis dari Nabi SAW tentang hebatnya niat nih. Man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalliya minal lail faghalabathu 'ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumahu shadaqatan 'alaihi min rabbih. Coba dibaca di artinya di. Barang siapa mendatangi tempat tidurnya dengan niat agar dapat melakukan sholat di malam hari, lalu matanya melangkahnya tidak bangun, mengalahkannya tidak bangun hingga subuh, maka dituliskan baginya pahala yang ia niatkan dan tidurnya menjadi sodakoh baginya dari Robnya. Masya Allah. Jadi gini ceritanya ya, ketika ente mau tidur niat tuh di hati ya, pengen tahajud, Gitu. pengen nanti malam witir, pengen nanti menjelang sahur istighfar. Kan bagus istighfar tuh menjelang subuh. Ya, di waktu sahur. Ya jam 4:30 kurang, kita jam 4 istighfar. Pokoknya niatnya nanti malam pengen tahajud, nanti malam pengen witir, pengen banyak istighfar, pengen doa sekalian. Dah ketiduran. Gimana? Ya, ketiduran. Nah, di sini pentingnya niat. Kan itu udah niat. Niatnya banyak tapi tiduran gimana? Aneh banget tuh, Tat. Iya. Tapi niat di sini niat sungguh-sungguh. Iya. Ya, pokoknya saya pengen bangun tahajud, pengen witir, pengen banyak istighfar. Ya Allah, mudah-mudahan bangun. Malah kalau bisa dia tambahin tuh, bilang sama suaminya, bilang sama lakinya, atau dia bilang sama satpam. Kalau Anda paling pasang alarm. Atau pasang alarm. Masih kurang juga tuh alarm connect sama ember. Ya, masih kurang juga, pokoknya prefer dah. Iya. Ya, bahkan sebelum tidur udah baca doa-doa dan lain sebagainya ya. Zainus mungkin sudah pada hafal doa-doa sebelum tidur ya, baca Al-Kafirun, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, baca Qulhu Falak An-Nas, baca ayat kursi, semua tidur deh. Tiba-tiba bro bangun, nggak bisa. Dan setan kan begitu. Setan itu seneng banget bikin kita tidur mulu. Bahkan dalam sebuah riwayat setan itu ngikat kita dengan 3 ikatan. Kalau kita lagi tidur diikat sama dia dengan 3 ikatan.
Coba diikat kita. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat kuping ente itu dikencingin sama dia. Tuh, kuping ente jadi toilet. Ya, makanya kan wah, azan kagak kedengeran. Bahaya amat kencingnya tuh. Ya. Jadi jahat dia tuh. Pokoknya dia berusaha menggagalkan niat bangun malamnya. Niat baik digagalin. Ya, itu ya. Niat baik itu ya salah satu penggagalnya setan, apalagi ente pengen tahajud. Ya, anak muda tahajud kan jarang. Itu dia. Udah pasang alarm malah dimatiin Lah kalau lagi. orang udah nikah tahajud udah biasa ya. Kalau masih jomblo tahajud, waduh, sesuatu banget. Suatu wah setan tuh kayaknya nggak boleh gitu loh. Ayo begadang. Biar Ya, tiduran. biar ketiduran. Tidur jam 1, Masya jam 2. Allah. Jangan bangun, udah terus aja subuh biar lewat ntar. Aduh. Nah itu kerjaan setan kan. Gimana tuh, Tat? Aduh. Nah antum nih hati-hati pengen ya tahajud gitu. Dan memang setan tadi kan mengikat kita dengan 3 ikatan. Bahkan begitu kita bangun, setan ngomong begini bro. Suka ada nggak yang lo denger begini? Malam masih panjang, nanti aja. Ada nggak? Itu dia. Tertato udah jam berapa? Sekarang mundur-mundur gitu. Iya. Malah ditawarin sama handphone. Mau tidur 10 menit lagi, lu pencet oke. Iya, 10 menit bunyi lagi dia. Tawarin lagi, oke. Ya, 20 kali oke. Jadi memang berat sekali untuk bisa qiyamul lail, maka butuh niat yang kuat, butuh fasilitas-fasilitas yang mendukung, dan tentunya atas izin Allah tentunya kita bisa bangun. Nah ketika antum sudah niat, sudah bagus banget deh, pengen bangun tahajud, ternyata ghalabatu 'ainahu wa tasbaha, dikalahkan oleh matanya sehingga pagi, maka dicatat kutibat manawa wa kana naumu sadaqatan 'inda rabbih. Dicatat niatnya itu jadi pahala, bro. Masya Allah. Niatnya jadi pahala. Dan tidurnya jadi sedekah dari Allah untuk dia. Tuh, pentingnya apa tadi? Niat. Makanya antum nggak tahajud, tapi udah niat, dapat pahalanya. Jadi kita better jaga-jaga niatnya. Tapi niat yang sungguh-sungguh. Tapi yang benar-benar sungguh-sungguh menjalani, Bukan betul. sengaja niat doang ya, pura-pura gitu ya. Jadi itu nggak boleh. Jadi harus niat sungguh-sungguh. Ternyata ketiduran, dapat pahalanya niatnya, dan tidurnya jadi sedekah. Nah makanya penting niat itu. Gini loh bro ya, sayang banget orang kalau tidur kagak pakai niat. Maka kalau kita tidur tuh niatin ini untuk ibadah, besok pengen tahajud, besok pengen aktivitas lagi. Kalau kita tidur itu niatin ya Allah buat menunjang ibadah berikutnya. Karena sayang banget kalau tidur nggak jadi ibadah. Coba tidur lama kan, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Kalau sehari 7 jam, 5 jam, 6 jam kali 30 hari, kali setahun. Kali umur 70 tahun, bisa 20 tahun kita tidur tuh. Sayang, kosong, nggak ada pahala. Karena nggak ada niat. Maka niatin, pengen tahajud, pengen apa, pokoknya pengen beramal soleh dengan sungguh-sungguh. Ternyata ketiduran, dapat pahalanya. Itu hebatnya niat. Nah, hadis ini mengajarkan kita tentang apa? Sesuatu hal yang bersifat mubah, itu bisa diniatkan untuk ibadah. Kalau kita salat wajib, iyalah niat wajib ya. Kita salat sunnah, iyalah niat wajib. Tapi antum olahraga, niat jadi ibadah tuh. Saya mau olahraga biar sehat, biar segar, biar nanti fresh, kan sholatnya bisa lebih bagus, bisa lebih lama aja ya. Lebih kuat, lebih lama gitu. Nah itu maka olahraganya jadi apa? Ibadah. Makanya bagus kita baca tulisan ini. Lanjut harga. Oleh karena itu, niatkanlah dengan benar perbuatan-perbuatan yang mubah. Mubah itu apa? Mubah gimana tuh? Contohnya tuh ada. Yang ini seperti makan, tidur, berpakaian, dan lain-lain agar bernilai ibadah. Tuh, jadi ente niatin tuh makan ibadah. Ya. Kita main basket aja tuh. Iya, niatin. Bisa, biar sehat, biar seger, gua jadi kuat dong. Jadi akhirnya nyari nafkahnya juga lebih kenceng. Kalau orang letoy kan gak enak bro, lemesan, ngantukan, cacingan. Iya deh. Karena jarang olahraga, maka niatin olahraga itu untuk ibadah. Tuh, makan, tidur, niatin ibadah. Jadi hadis tadi yang kita baca
ya bahwa ini mengajarkan kepada kita bahwa hal-hal yang mubah itu niatin ibadah. Jadi bukan hanya sholat, puasa, haji, umroh, zakat, tapi juga itu kan hal-hal yang wajib ya, hal-hal yang sunnah. Tapi kalau hal-hal yang mubah jarang orang diniatin ibadah loh bro. Kayak apa tadi? Makan. Ya orang-orang harusnya niatin ibadah loh. Contoh nih ya, kita bicara tentang makan aja nih ya. Makan nih. Ini ada apa? Ada tulisan yang bagus dari makan jadi ibadah. Iya nih. Ini kita bahas Zainus sesuatu yang gampang deh. Ya, kan doyan makan lupa doyan pasti kan. Ya, doyan makan Zainus ya. Nah, ada 4 niat yang menjadikan makan kita itu bernilai ibadah. Gara-gara makan jadi ibadah. Ada 4 niat. Apa aja tuh, Ustaz? 1, ini penting buat semuanya. Zainus perhatikan, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan makan bisa jadi ibadah dengan beberapa niat berikut. 1, niatkan untuk menjalankan perintah Allah, sebab Allah telah memerintahkan kita untuk makan dan minum. Allah tuh nyuruh kita makan minum loh. Kita nggak hanya disuruh sholat doang, kita nggak hanya disuruh puasa doang, disuruh berbakti doang, disuruh bertauhid doang, tapi kita juga disuruh untuk makan dan minum. Kulu washrobu. Tuh surat Al-A'raf ayat 31. Lu nggak tahu ya kalau makan minum itu perintah ya? Baru tahu starting ini. Iya. Let's go kita. Ya, jadi kalau mau makan niatin, perintah Allah. Jarang orang begitu. Makan lu lapar. Orang tuh makan gara-gara lapar. Kalau kita enggak, samping lapar ibadah. Loh, ngapa lu mau ibadah? Kok bawa piring? Lah makan kan ibadah. Masa? Iya. Al-A'raf ayat 31. Allah perintah kita untuk makan dan minum. Jarang ada yang tahu tuh makan minum tuh ibadah. Ya, tuh ya tentunya yang halal dong. Ya, jadi Zainus semuanya, para penuntut ilmu semuanya, para brother muslim semuanya, dari Sabang sampai Merauke, pahami makan. Kita kan makan ya tiap hari ya, 3 atau 2 kali. Tahu lu berapa kali ya. Ketika Anda makan, jadikan itu ibadah gara-gara 4 hal ini. 1, niatkan bahwa Anda makan minum itu karena menjalankan perintah Allah. Al-A'raf 31. Kulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Kemudian yang kedua, buat Zainus semuanya, buat antum semuanya, niatkan untuk menjaga kesehatan dan fisik, karena kita kan disuruh menjaga fisik kita, betul nggak? Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kita sendiri. Nggak boleh kan kita. Ente lapar, lain nih, karena puasa kan lain ya. Ini nggak makan pagi, nggak makan siang, lah bunuh diri dia. Maka ketika Anda makan, di samping ini perintah, 2, untuk menjaga kesehatan, menjaga fisik. Kenapa? Karena Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, surat An-Nisa ayat 29. Jangan kalian membunuh dirimu sendiri. Bahkan kata Nabi SAW disebutkan, inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu memiliki hak terhadapmu. Dirimu maksudnya badanmu punya hak dari dirimu. Nggak boleh. Makanya ngerokok kenapa haram, bro? Karena kita merusak diri sendiri. Makanya kita jaga apa yang Allah kasih nih. Dengan cara kita urus, kita sehat, kita olahraga. Ya jangan kita kotorin lah dengan asap ya. Nah, kemudian tadi kata Nabi SAW, dirimu memiliki hak terhadapmu. Tadi disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi yang kedua, supaya makan jadi ibadah, niatin ini untuk jaga kesehatan ya, dan memberikan hak buat badan kita. Yang ketiga, ini kan ada 4 nih, supaya makan jadi ibadah. Ketiga, jika makan minum itu diniatkan untuk menopang ketaatan kepada Allah. Jadi jadikan makan minum itu untuk mendorong kita ibadah. Misalnya, kalau kita nggak makan ini, ya kita bakalan lemas, ibadahnya jadi contoh sahur. Itu kan sahur mendukung kita jadi puasanya lama kan? Jadi puasanya lebih fresh, lebih kuat. Kenapa? Karena makan sahur. Makanya ketika Zainus semuanya makan, niatkan makan minum ini
untuk menopang ketaatan kepada Allah. Oh, berarti yang olahraga masuk sini, Tat? Masuk sini. Ya. Biar sehat, Sehat. biar segar bugar, biar mukanya ceria. Lah mau muslim? Masa seorang muslim bukannya Allah gitu. Kalau muslim tadi, hei apa kabar? Masya Allah, tabarakallah. Gimana? Seger. Nah, orang seger itu kan jalan lancar, darahnya lancar kan. Karena sering olahraga. Kita pengen hidup sehat. Makanya poin yang ketiga, supaya makan minum jadi ibadah, niatkan untuk menopang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang langsung membantu ibadah. Seperti apa tadi? Sahur. Ya antum kalau puasa ya bagusnya sahur dong. Biar kuat ya. Makanya dalam hadis riwayatkan Bukhari dan Muslim, ya makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu terdapat barokah. Tuh ya. Jadi pokoknya kalau makan minum apa loh? Biar baca Qur'annya lancar. Ya kan lagi, aduh nggak enak baca Qur'an lah. Oh, biar enak baca Qur'an. Terus makan. Ya, makanya kalau kita ya coba azan ya, lapar, makanan ada. Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu, Tat. Makan dulu. Yang sahih kalau lapar. Dan makanannya ada. Nah kalau lu lapar makanan nggak ada, makan apa? Atau makanannya ada, lu nggak lapar, ngajain. Ya, tapi jangan setiap azan lu lapar. Atur timernya gitu. Tiap azan lapar. Nah, itu ada sesuatu di perutnya itu. Kan daripada pas sholat keloncongan gitu. Jadi ketika kita lapar, makanan ada, azan, bahkan sudah takbiratul ihram, makan dulu. Insyaallah ya, luar biasa nih ya. Kemudian yang keempat, terakhir, dengan niat untuk nah ini dia nih, yang keempat nih. Niatin ketika makan itu menikmati nikmat Allah. Gitu. Kenapa? Karena kan Allah kasih kita nikmat kan? Iya. Kasih kita apa? Lidah, kasih kita tenggorokan, perut, kasih nikmat makanan, kita makan. Berarti kan yang namanya nikmat ya Allah harus diambil dong, gitu ya. Kayak gini loh ya. Misalnya orang dermawan itu kan senang kalau ada tamu. Makanan-makanannya juga dimakan, senang kan? Dan Allah tentunya maha dermawan. Dan ketika kita makan, berarti kita sedang menikmati nikmat dari Allah. Kan makan nggak akan enak kalau lidah kita lagi sakit, betul nggak? Betul. Kita lagi sakit, makan nggak enak. Nggak kerasa. Nggak berasa apa-apa. Iya, apalagi kena COVID. Nggak ada apa-apa, nggak kerasa apa-apa. Maka ketika kita makan, terasa apalagi jengkol bro, apalagi duren, montong lagi ya, makan enak banget. Itu kan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Betapa banyak orang sakit nggak bisa menikmati makan, betapa banyak orang-orang yang nggak mampu, nggak bisa menikmati makan. Maka ketika kita makan, masih ingat dulu yang pertama tadi? Ayo, ya Pak Ladi. Yang pertama, ketika apa tadi? Untuk taat. Itu perintah. Makan itu perintah, ya. Perintah Allah, makan kamu. Dua, jaga kesehatan. Karena badan kita punya hak untuk dikasih makan dan nggak boleh kita membunuh diri sendiri. Ketiga, apa tadi? Menopang ibadah, makan supaya nanti ibadahnya bisa semangat gitu dia. Ya kayak enak bro, lapar, AC masjid lagi. Ya, ya pernah gue diet waktu itu ya. Gitu diet ya. Yang ketat banget kali ya. Khotib Jumat, lu tahu sendiri kalau khotib Jumat kan suaranya kudu kenceng. Itu saya pegangan sama mimbar itu, kenapa mau jatuh pingsan. Kenapa? Perut lapar banget. Nah, itu jangan sampai deh menzolimi diri sendiri. Ya, olahraga sehat, ibadah semangat. Itu yang ketiga tuh. Jadi niatin mendukung ibadah, menopang ibadah. Apalagi makan terakhir ya, yang keempat nih. Niatkan ini makan ini untuk menikmati nikmat Allah. Apa tuh? Ridha. Ya Allah kasih kita bersyukuri makanan. Masya Allah. Ya nikmat Allah itu luar biasa. Dan tadi orang sakit nggak bisa kan merasakan nikmat. Tapi begitu kita makan nikmat, Masya Allah, maka kita baca Bismillah. Ada lagi bro, yang terakhir nih. Apa tuh? Ini mungkin yang kelima nih. Yang kelima tuh niatin abis makan pengen baca doa. Mau makan pengen ngamalin doa.
Kalau makan kan baca bismillah. Begitu habis makan, niatin di hati. Saya pengen mengamalkan sunnah Rasul, doa habis makan yang bisa ngapusin dosa masa lalu. Apal nggak lu? Itu dia. Makan tiap hari, habis makan kagak doa, gimana sih? Ya. Duh. Kita gimana sih? Udah jadi presenter, jadi pinter nih. Ya. Baik kalau disuruh hadir. Ya. Susah banget ya. Jangan so sibuk. Dan nih, ya terakhir. Ada doa makan yang ketika doa habis makan yang ketika kita baca ini ngapusin dosa masa lalu, bro. Baru tahu tuh. Ya, ini doanya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, at'amani yang telah memberikan aku makan. Ya, wa razaqani yang berikan aku rizki. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa susah payah. Maka kita tuh habis makan baca doa itu tuh. Maka apa jadinya? Allah mengampunkan dosa-dosa kita masa lalu. Insyaallah. Iya, makan doang ya. Bisa ngapusin dosa ya. Ajib kalau tahu ilmunya. Coba lu makan sehari berapa kali? 3 kali. Berarti 3 kali diampuni dosa masa lalu. Kali sebulan, kali setahun. Astagfirullah. Berarti 360 kali 3 hampir 1000 kita diampuni dosa masa lalunya. Mudah-mudahan ada yang tembus kali ke atas ya. Ada yang nutup semuanya. Itu Zainus semuanya. Ya. Makan aja bisa jadi ibadah. Asal pakai niat. Apalagi niat yang kelima tadi. Niat ngapain? Mau baca doa habis makan. Jadi Zainus di rumah kalau ada tukang somai lewat, tukang bakso lewat, langsung tepok aja. Niatin tapi tadi habis makan baca doa. Masalahnya hafal kagak? Hafalin dulu kita. Apalagi bro, begitu lu makan raktir orang. Waduh, yang paling demen nih kalau ngeraktir, bukan ditraktir, ngeraktir. Lalu maunya ditraktir sih, beda. Ngeraktir sama ditraktir. Ya, lain ini mah. Nih, gua ada temen nih, ya. Kenapa Pak Ustadz? Karena memberi makan sama orang itu, termasuk sedekah jariah loh. Amal yang akan mengalir, ngasih makan tuh. Naktir temen, amal jariah. Kasih minum, lu kan pernah ada anjing ya, dikasih minum kan? Itu orang yang ngasih minum anjing bisa masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Bagaimana kalau kita naktir teman, kita kasih minum biar dia senang, bahagia, terjadi persahabatan, Masya Allah. Ya luar biasa lah. Ya, apalagi ngasih makan. Maka dalam sebuah riwayat orang yang ngasih minum itu dapat minuman di surga namanya Rahiqul Makhtum. Siapa yang ngasih makan dapat di dunia, dia akan dikasih oleh Allah buah-buahan di surga. Makanya bagus kita neraktir orang. Jangan suka ditraktir. Udah, tante mau makan apa ya? Langsung lah. Oke, tapi ada adabnya, yang neraktir sama yang ditraktir. Gini maksudnya. Gimana, ya. Jadi kalau yang neraktir ya harus ikhlas dong. Nggak ngarepin apa-apa ya. Jangan lu neraktir siapa, ngarepin lihat adenya kan gitu loh ya. Nah, incer adenya. Neraktir harus ikhlas. Terus karena memang ngasih makan, ngasih minum orang itu, bayangin ngasih anjing aja jadi pahala kok. Gimana yang kita kasih adalah manusia yang saleh, yang taat. Habis itu dia sholat. Ya, Masya Allah. Nah ini ceritanya saya pernah tuh makan bareng-bareng ya. Berempat. Makan. Habis makan, nanti izin kamar mandi dulu ya. Dia kamar mandi. Kita makan, ngobrol biasa. Bayar. Waduh pada siap-siap dong semuanya ngambil. Berebutan. Kagak pura-pura gitu ya. Kan ada yang pura-pura. Cari kantong apa? Begitu ngomong banyak banget kita dapat bon pada lihat-lihatan ya. Ini mah enggak, tangannya cepet banget. Set. Ini berebutan ya, Berebutan. Ternyata apa? Sudah dibayarin semua. Sama siapa? Sama yang tadi yang mau izin ke toilet. Wah, nyari setar loh. Triknya jago. Ya. Akhirnya tuh kayak begitu deh. Gitu ya, tadi. Ada lagi, Bro. Wah. Berarti dia diam-diam Diam-diam tuh. Makanya di Arab begitu loh. Tanya nanti sama Ustadz Irfan deh. Di Arab tuh orang berlomba-lomba loh ngapain? Neraktir tuh. Apa ya begitu, Tat? Ya. Nah, nih
cerita nih ya. Akhirnya ada lagi cerita lagi nih. Ditraktirin kan? Kagak ridho yang ditraktirin. Enak aja gue ditraktirin. Akhirnya satu ente harga bayarin tuh, harga bayarin. Dia kagak ridho. Ini apa? Ditransfer. Berapa tadi? 200.000 ditransfer. 200 transfer. Kalau transfer sih, ya, gue nggak malu. Terus ternyata yang satunya saya transfer lagi ke sini. Gak kelar-kelar gitu kelar. Saking pengennya ngeraktir. Tuh Masya Allah, ngeraktir ini suatu hal yang amal saleh, yang ya makanya jangan biasa ditraktir saya sih suka ngeraktir. Nah, yang ditraktir bagus punya adab, bro. Apa adabnya? Doain. Doanya apa? Kagak ngerti juga. Emang kita makanya serba salah gua mau nraktir, lu juga bingung. Gua kagak dapet apa-apa. Kita belajar deh. Nah, doanya begini kalau habis ditraktir. Gimana tuh? Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Itu doa tuh kalau kita ditraktir sama orang. Kita doain, Allahumma barik lahu, ya Allah berkahi dia. Fima razaqtahu, apa yang kau rizkikan kepadanya. Waghfir lahu, ampuni dia ya Allah. Warhamhu, sayangi dia. Cakep banget tuh doa kalau ditraktir. Sayang ya. Kalau makanya kalau nraktir ustadz didoainnya ada doanya gitu loh. Nah sekarang ditraktir diem be. Ada lagi yang bilang begini nih, bilang begini nih. Tat, makasih ya dari traktir. Coba saya kagak hafal doanya. Lah kan baca bisa. Baca dulu. Dia kagak hafal doanya gitu loh ya. Traktir kagak hafal doa. Dan kita yang ngeraktir nggak boleh ngarepin didoain ya. Karena ya ikhlas dong. Kalau ikhlas ya nggak, balasannya dari Allah tentunya. Tapi kita tahu diri dong. Dari kitanya aja kudu tahu. Iya. Allah ikutin. Allahumma barik lahu. Allahumma barik lahu. Fima razaqtahu. Waghfir lahu. Warhamhu. Itu artinya apa tadi? Allah berkahi dia. Apa yang kau rizkikan kepadanya berkah. Ampuni dosanya, sayangi dia. Ada lagi yang kedua, Allahumma at'iman at'amani waskiman sakani. Ya Allah, at'im, berikanlah makan orang yang beriku makan. Dan berikanlah minum orang yang beriku minum. Maksudnya ngeraktir. Ya, itu Masya Allah ya. Banyak banget baru makan. Jadi sesuatu yang bersifat mubah, kalau kita niatkan untuk ibadah, maka ini akan jadi pahala. Contoh makan akan jadi pahala. Apalagi tadi itu yang udah kita pelajari. Apalagi niat tadi menghidupkan doa habis makan. Banyak doa hal-hal makan yang orang nggak tahu. Ya, padahal diajari nama Nabi. Terus mandi, antum mandi setiap hari. Niatin habis mandi, seger kan sholat ke masjid enak loh mandi seger kan. Habis seger baca Quran enak kan. Apalagi ya tidur juga niatin besok pengen ibadah. Jadi hal-hal yang bersifat mubah itu ternyata bisa jadi pahala. Ih, ajib ya. Masya Allah ya. Nah, jadi Zainus semuanya, para penuntut ilmu semuanya, para brother muslim semuanya, betapa dahsyatnya sebuah niat. Sampai makan aja dengan niat begitu hebatnya. Ya, apalagi yang doa tadi tuh, yang ngapusin dosa masa lalu kalau habis makan baca doa. Iya itu dia, Masya Allah. Baik, dah gitu dulu dah. Jadi banyak baru tahu nih kita nih. Baru tahu nih banyak nih makanya nih. Ya udah, kita tutup nih, kita langsung ya. Siapa nih yang menraktir? Ada dulu lah. Ada dulu ya. Yaudah. Yang penting mudah-mudahan ntar gue transfer. Tetap ustaz juga. Iya. Ya udah nih, pokoknya mudah-mudahan nih bermanfaat untuk kita berdua, terutama dan Zainus di rumah, ya kan. Tadi masalah niat tuh ternyata Masya Allah dahsyat. Masya Allah banyak banget. Ya udah, kita bahas lagi nanti episode selanjutnya. Untuk sekian kali ini kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, jazakallahu khairan. Udah sering takdir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go kita makan. Ayo kita makan yuk.